Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Idra Sanalwi dari PAII. Di sini saya akan mereview jurnal dalam rangka UTS Metode Pendikual dari dosen Bu Evi Muafiah MAG. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Pendidikan Moral Anak Melalui Pengajaran Bidang Studi PPKN dan Pendidikan Agama Islam. Nama jurnal adalah Jurnal Ilmiah Didaktika. Ya, volume dan halamannya ini dan tahun pada Februari 2012. Yang penulisnya adalah Fatimah Ibda dari dosen tetap Fakultas Tarbiyah Ar-Raneri. Reviewernya saya sendiri, Idra Sanalwi. Baik, di sini saya mengambil pembahasan dari abstraknya saja. Karena dengan abstrak sudah menyangkup semua isi dari jurnal Pendidikan Moral Anak Melalui Pengajaran Bidang Studi PPKN dan Pendidikan Agama Islam. Tujuannya adalah yang pertama meninjau tujuan pendidikan moral melalui pengajaran PKN dan PAI. Yang kedua, tendensi atau pendekatan pendidikan moral melalui pelajaran PKN dan PAI. Yang ketiga adalah hasil pendidikan moral dari pengajaran PKN dan PAI. Permasalahannya adalah krisis perkembangan moral anak semakin lama semakin buruk. Ditunjukkan dari sarannya berita berbagai media massa tentang banyaknya kasus penyimpangan moral di kalangan anak dan remaja. Subjek penelitiannya adalah pendidikan moral melalui pelajaran PKN dan PAI. Objek penelitiannya adalah krisis moral anak. Di sini metode yang saya gunakan adalah dengan metode kualitatif dengan cara studi kasus. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, untuk menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai Pancasila, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pengajaran pendidikan agama Islam bertujuan agar hati nurani mampu mengendalikan perilaku individu yang salah satunya diaktualisasikan pada diri sendiri. Karena setiap individu dikatakan memiliki 3 macam potensi yang bila dikembangkan dapat mengarah kepada kutub positif dan juga ke kutub negatif. Ketiga potensi yang dimaksud adalah nafsu, amarah, dan kecerdasan. Yang ketiga, di sisi lain penalaran moral merupakan salah satu pendekatan agar dapat digunakan dalam mengajarkan perilaku bermoral kepada anak. Tendensi moral meliputi kesadaran kontrol diri, rendah hati, kebiasaan moral, dan kemauan. Pendidikan yang keempat, pendidikan moral dikatakan berhasil bila peserta didik mampu menghasilkan nilai-nilai dan tingkah laku moral yang ditransmisikan baik secara verbal maupun perilaku. Pendidikan moral bertujuan untuk menghasilkan individu yang mengerti nilai-nilai moral dan konsisten dalam melaksanakannya sesuai dengan konsep moral yang diajarkan agama, tradisi, moral, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan moral itu sendiri terdiri dari sejumlah komponen yang berkaitan dengan pengetahuan tentang tradisi, moral, penalaran moral dan kasih sayang dan altruisme, serta tendensi moral. Baik, saya akan menyebutkan kekurangan dari jurnal ini adalah pertama, dari keseluruhan jurnal lebih banyak teori daripada solusi atau praktek membina anak itu seperti apa, misalnya seperti itu. Yang kedua, ada beberapa istilah ilmiah yang sudah dipahami sebagian orang. Dan kelebihan jurnal ini adalah referensi yang digunakan cukup banyak dan akurat sesuai dengan judul jurnal. Yang kedua, pembahasan teorinya cukup bagus dan detail dalam penjelasannya. Saran alangkah baiknya bila semua pembahasan ditambahi dengan penjelasan mengenai bagaimana penerapannya serta menggunakan istilah yang umum supaya beberapa orang bisa memahaminya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.